Hai teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan berbicara mengenai satu tips yang sangat mudah kalau misalkan Anda ingin misalkan berjualan makanan atau berjual kafe, Anda ingin menentukan traffic dari lokasi yang akan Anda buka. Misalkan saya mau buka toko toko kedai kopi gitu ya, kedai kopi di suatu mall misalkan gini, saya mau tahu gitu loh traffic perusahaan ini, traffic tempat ini tuh bagaimana. Nah, cara sederhana yang paling mudah, yang paling nggak mungkin salah adalah Anda beli secangkir kopi dan Anda nongkrong di sana, Anda nongkrong di tetangga Anda, misalkan Anda mau buka di food court. Anda beli kopi, Anda duduk dari pagi sampai sore, sampai tutup, Anda bawa jegregan, Anda hitung. 1, 2, 3, 4 tamunya itu satu hari berapa. Nah, dari total tamu itu Anda akan mendapatkan gambaran yang sangat akurat dan sangat objektif tanpa ada embel-embel marketing dan lainnya itu. Jadi kalau misalkan Anda mau buka misalkan di food court ini Anda mau buka sebuah toko makanan, Anda mau jual makanan. Kalau misalkan break even point Anda satu hari Anda harus jual 30 porsi sedangkan yang datang hanya 100 orang, apakah bisnis Anda ini ada potensi? Ya, kita harus realistis. Kalau misalkan Anda harus jual 30 dalam sehari, sedangkan yang lewat di lokasi itu saja hanya 100, sedangkan yang jualan ada 10, berarti kemungkinan secara peluang aja Anda hanya akan mendapatkan 10 porsi. Mungkin nggak kalau misalkan Anda tiba-tiba rame, tiba-tiba yang datang 1000 porsi, ya mungkin-mungkin saja. Tapi kan kalau kita membuka bisnis baru, biasanya kita juga masih dalam tahap coba-coba, kita masih dalam tahap studi pasar. Nah, jadi studi pasar yang paling mudah adalah Anda terjun ke sana 1 minggu. Semakin lama Anda terjun ke sana, semakin jelas itu gambarannya. Kalau Anda secara manusia sabar dan bisa duduk di sana selama 1 bulan, 30 hari penuh dari pagi sampai buka, Anda akan mendapatkan angka yang sangat-sangat akurat. Kenapa? Karena ini tidak ada rahasia, tidak ada magic dalam urusan ini. Anda datang, Anda hitung berapa pegawai, berapa langgan, berapa tamunya yang datang. Nah, Anda bisa kalkulasikan berapa peluang Anda. Nah, biasanya bisnis-bisnis seperti misalkan kalau Anda sudah punya nama KFC, McDonald, Pizza Hut, Starbucks, itu hitungannya beda. Tapi kalau misalkan Anda misalkan jualan soto, jualan bakmi, hitungannya itu jangan terlalu muluk-muluk. Jadi kalau misalkan yang datang 100, kita cuma boleh bilang oke lah kalau 2%-nya saja yang makan di tempat kita, apakah cukup untuk menutup biaya kita? Nah, itu boleh Anda hitung sendiri. Nah, saya kasih tahu contekan yang paling sederhana ya. Jadi, saya pernah diajarkan oleh seseorang. Kalau kamu mau tahu apakah tempat ini bonafit atau enggak, kamu cukup cari orang yang sudah lama dagang di sana dan kamu tanya. Misalkan dia jual katakanlah dia jual nasi ayam goreng. Kamu datang dan kamu pura-pura, Pak, saya mau ada acara di kantor nih. Kalau misalkan hari ini saya mau borong semua dagangan Bapak itu kira-kira ada berapa porsi? Nah, dia pasti jawab kan, oh saya cuma ada 30, 40, 20, 50, berapapun porsi yang dia berikan. Nah, ini akan memberikan gambaran kepada Anda. Kalau pesaing Anda di sebelah Anda satu hari maksimum dagangnya yang dia bawa cuma 20, berarti penjualan dia saya yakin tidak akan di atas 20. Mungkin nggak dia bilang, oh ya kalau misalnya nanti habis di restock. Mungkin, tapi secara logika umumnya biasanya pedagang itu mempersiapkan dagangan untuk sehari. Jadi kalau sehari dia bawa 20, tidak mungkin atau mungkin jangan bilang tidak mungkin lah ya, mungkin-mungkin aja. Tapi biasanya tidak umum penjualan dia itu di atas 20. Kenapa? Kalau misalkan dia berdagang di sana udah 1 tahun, dia pasti lebih mengerti traffic dari tempat itu. Jadi kalau misalkan dia bilang satu hari saya cuma bawa 20, Anda butuh break even point Anda, dia nggak harus jual 40 porsi, berarti tempat ini tidak begitu sesuai dengan Anda, karena dari segi traffic pun sudah tidak cukup. Dan Anda mesti ingat ya teori ini ya sedikit ya, saya nggak tahu teori dari mana, tapi saya jelaskan saja. Kalau satu mall itu masuk 100 orang, ada 10 pedagang makanan, market share-nya itu tetap 100 orang. Jadi apalagi kalau ada bersaing dalam misalnya makanan yang jelas ya, misalnya sotomi, nasi goreng, itu kayak kalau udah makan sotomi saya nggak mungkin makan nasi goreng lagi. Atau saya kalau sudah makan KFC saya nggak mungkin makan sotomi lagi, jadi cuma bisa sekali. Nah, kalau orang yang masuk 100, berarti Anda harus bagi bersama teman-teman Anda selapak, senasib, dan sepetanggungan. Jadi kalau misalkan ada 10 toko yang masuk 100 dibagi rata, satu toko cuma dapat 10. Nah, jadi kalau misalkan tempat itu trafficnya cuma 100,
pedagang cuma 10, Anda adalah pedagang ke-11, Anda masuk. Jadi itu semua kuenya akan berkurang. Dari 100 yang masuk mungkin 2 mau coba restoran Anda. Nah, 2 itu adalah pengurang bagi bisnis-bisnis yang lain. Jadi jangan salah untuk mengartikan apa arti kata traffic, market share, dan apakah di ini kita bicara di luar persaingan secara individu ya. Kalau misalkan makanan Anda 10 kali lebih enak, saya berikan contoh saja. Kalau misalkan makanan Anda 10 kali lebih enak sampai orang sengaja datang untuk cari, itu sudah lain cerita. Tapi in general kalau misalkan kopi, cemilan, semua itu biasanya tidak ada orang sengaja spesifik datang untuk cari. Mereka datang, kebetulan lihat, ya kebetulan kepengen makan, ya mereka makan. Jadi kadang-kadang kita kalau mau buka usaha itu, kadang-kadang kita terlalu over pede ya, karena memang setiap orang biasanya cenderung untuk merasa idenya adalah ide paling brilian, makanannya adalah makanan paling enak. Nah, jadi bagaimana cara Anda mensurvei adalah Anda datang, kerjakan PR Anda harus benar-benar nangkring di sana. Kalau Anda nggak mau nangkring sendiri, Anda bisa suruh pegawai Anda nangkring, tapi pastikan angka yang dia dapat adalah angka benar. Dan bukan angka kira-kira atau angka pukul rata. Dan bukan angka hanya di saat akhir minggu, hanya di saat liburan nasional atau apa, benar-benar angka yang real. Memang kadang pahit ya melihat angka. Kadang-kadang kalau saya mau buka usaha juga, saya nangkring di sana yang datang cuma 20, siang-siang sepi begini, saya juga jadi gimana ya, jadi patah semangat gitu. Nah, tapi lebih baik Anda tahu pahit-pahitnya dari awal daripada Anda buka dengan ekspektasi tempat saya bakal rame, mall ini bakal rame, dan sedangkan akhirnya sudah berjalan 6 bulan, mallnya rame pun Anda tidak kebagian karena memang hitung traffic itu kalau misalkan mau kejam itu memang benar-benar Anda cuma bisa sekian persen saja yang Anda bisa harapkan untuk datang ke tempat makan Anda gitu. Nah, jadi sekian saja tips saya kali ini. Semoga saya rekap sebentar ya. Jadi kalau Anda mau buka usaha, pastikan Anda kerjakan PR Anda dulu. Anda benar-benar survei tempat, Anda benar-benar duduk di sana dari pagi sampai sore selama beberapa hari. Kalau bisa makin lama makin baik. Anda lihat sendiri gitu potensi market potensialnya itu sampai di mana. Jangan sampai Anda buka di tempat yang cap-nya sudah 100, Anda harus break even point di angka 200. Jadi itu sudah mustahil. Nah, jadi tips-tips sederhana ini semoga berkenan, dan kalau Anda suka ya Anda tolong like dan subscribe. Akan ada banyak-banyak lagi tips-tips dan obrolan seputar bisnis yang mungkin menarik untuk bisnis Anda. Oke, sekian dan terima kasih.